Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa menyederhanakan bentuk limit X mendekati tak hingganya menjadi limit X mendekati tak hingga dari fungsinya yaitu akar dari 36X kuadrat dikurang dengan 45X, kemudian kita kurang dengan akar dari 36X kuadrat. Karena koefisien X kuadratnya sama, maka berlaku rumus B min Q per 2 akar A, di mana B nilainya adalah negatif 45, kemudian kita kurang Q, Q-nya nilainya adalah 0, kemudian kita bagi dengan 2 akar 36, hasilnya sama dengan negatif 45 per 12, sehingga jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di sini kita bisa membuat hasil bayangan terhadap sumbu Y dan translasi yang digeser ke kiri sejauh 2 satuan. Yang pertama adalah untuk X double aksennya yaitu sama dengan min X, kemudian kita kurang dengan 2, maka kita bisa membuat X-nya menjadi sama dengan negatif X double aksen dikurang dengan 2, lalu Y double aksennya adalah sama dengan Y. Kemudian kita substitusikan ke persamaan parabola awalnya, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurang dengan 3. Y-nya kita ganti dengan Y double aksen, kemudian kita buat sama dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan min X double aksen, kita kurang 2 lalu kita kuadratkan. Kemudian kita kurang dengan 3. Maka nilai Y-nya ini sudah dalam bentuk Y saja. Hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 5. Sehingga nilai P-nya sama dengan 2. Lalu Q-nya sama dengan 8. Dan R-nya sama dengan 5. Maka bisa kita buat menjadi P ditambah Q berarti 2 ditambah dengan 8. Kita bagi dengan R yaitu 5. Hasilnya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita pertama bisa membuatnya menjadi R1 sama dengan R2. R1-nya adalah U2 dibagi U1, yaitu 1 per P, kita bagi dengan 1 per P ditambah dengan 2, sama dengan R2-nya yaitu U3 dibagi dengan U2, yaitu P per 2, kita bagi dengan 1 per P. Maka setelah kita kali silang, hasilnya adalah P pangkat 3 min 2P ditambah dengan 4, sama dengan 0. Maka nilai P yang mungkin untuk persamaan ini yaitu P sama dengan 2. Sehingga barisan geometrinya kita bisa buat menjadi 1 per P tambah 2 berarti 1 per 4, 1 per P berarti 1 per 2, P per 2 berarti 1. Dari sini jelas terlihat suku pertamanya adalah A, yaitu 1/4. Kemudian rasionya adalah sebesar 2. Maka bisa kita tentukan nilai U5 yang mungkin yaitu AR pangkat 4. A-nya tadi yaitu 1/4. R-nya tadi adalah 2 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa membuat gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya adalah seperti ini. Di soal disebutkan titik X terletak di tengah rusuk BC, maka bisa kita buat titik X-nya di sini. Lalu kita tarik garis X ke H, garisnya adalah seperti ini. Kemudian kita tarik garis X ke G. Garisnya adalah seperti ini. Maka segitiga XGH
adalah segitiga siku-siku dengan panjang XG sama dengan 4 akar 5, kemudian GH panjangnya adalah sebesar 10, kemudian XH panjangnya adalah 6 akar 5. Sehingga cos theta bisa kita buat menjadi sama dengan cos itu adalah perbandingannya samping dibagi dengan miring. Samping dibagi dengan miring, maka hasilnya sama dengan 4 akar 5 kita bagi dengan 6 akar 5. Karena tetanya ada di sini. Dan siku-sikunya berada pada titik G. Sehingga hasilnya ini bisa kita coret sama dengan sederhanakan menjadi 2/3. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah langkah pertama kita harus mencari nilai determinan A-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus determinan yaitu AD dikurang dengan BC, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk determinan B, hasilnya sama dengan 4 dikurang dengan 2A. Lalu untuk determinan C-nya, hasilnya sama dengan B dikurang dengan 2. Sehingga bisa kita buat determinan A kali B sama dengan determinan 2C inversenya sama dengan determinan A kita kali dengan determinan B sama dengan, karena di sini ada angka 2, maka 2 kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan determinan dari C. Karena di sini determinan C inverse. Maka untuk mencari determinan C inverse, caranya adalah dengan menggunakan rumus 1 per determinan C. Sehingga kita buat determinan C di bawah, yaitu 2 kuadrat per determinan C. Determinan A-nya adalah sebesar 1, kemudian kita kali determinan B-nya adalah 4 dikurang dengan 2A sama dengan 4 dibagi dengan determinan C-nya adalah sebesar B dikurang 2, maka hasilnya adalah 2 dikali dengan A ditambah dengan B, lalu kita kurang dengan AB, hasilnya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.